Selamat datang di Dusun Janglot, sebuah dusun kecil yang menyimpan kehangatan dalam setiap langkahnya. Di sini, kehidupan berjalan sederhana, namun penuh kedekatan antar warga. Suasana yang membuat siapa saja merasa akrab, seolah menjadi bagian dari keluarga besar Janglot. Dusun Janglot dihuni oleh 410 jiwa dengan 125 kepala keluarga. Sebagian besar warga menggantungkan hidupnya dari pertanian singkong dan peternakan sapi yang menjadi bagian penting dalam keseharian mereka. Keseharian warga Janglot tak lepas dari kehangatan dan rasa kebersamaan. Rutinitas sederhana menjadi bagian yang menyatukan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kesederhanaan itu yang membuat dusun ini begitu bernilai. Perkenalkan, nama saya Bapak Swasti. Saya di Janglot sebagai dukuh di Padukuhan Janglot. Saya sebagai dukuh dari tahun 2017 dan sekarang juga masih sebagai dukuh di Padukuhan Janglot. Saya waktu itu sempat lewat balai dusun, Pak. Itu ada latihan gamelan. Itu apakah juga termasuk aktivitas atau mungkin kebiasaan dari warga Janglot ini? Oh iya Mbak, alhamdulillah kebetulan warga masyarakat Padukuhan Janglot dengan swadaya dan juga kebersamaan sehingga di tahun ini bisa membeli gamelan sendiri, dan semoga saja gamelan itu nanti bermanfaat untuk warga masyarakat Padukuhan Janglot dan juga maju untuk kedepannya, karena di Padukuhan Janglot ini bisa dibilang banyak potensi keseniannya, seni yang nantinya bisa untuk memajukan Padukuhan Janglot. Berarti kalau misalnya boleh dibilang, apa yang membuat Janglot ini berbeda dari dusun lain, Pak, di Pucanganom ini? Janglot saya rasa mungkin di Pucanganom sendiri mungkin ada bedanya, karena alhamdulillah di Padukuhan Janglot dari segi apapun untuk mempunyai sesuatu itu dengan swadaya, dan juga karena swadaya itu karena kebersamaan, kerukunan warga masyarakat, sehingga warga masyarakat itu bisa meraih apa yang mereka inginkan. Dengan harapan ke depan, saya sebagai dukuh di Padukuhan Janglot, semoga saja warga masyarakat Padukuhan Janglot nanti dengan melestarikan adat budaya, gotong royong, rukun, dan juga bersatu. Semoga saja ke depan warga masyarakat Padukuhan Janglot bisa hidup sejahtera. Sebelum kita menikmati perjalanan gamelan di masa kini, mari kita kembali sejenak menelusuri jejak sejarah. Dari sinilah kita memahami bagaimana gamelan tumbuh menjadi identitas budaya Indonesia. Sejarah mencatat, gamelan berkembang di Indonesia sejak abad ke-8 pada masa peradaban Hindu-Buddha. Bukti visualnya dapat ditemukan pada relief Candi Borobudur dan Prambanan yang menampilkan para penabuh instrumen tradisional. Sejak awal, gamelan tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, melainkan juga sebagai sarana ritual, pengiring tari, hingga media komunikasi spiritual. Instrumen gong, misalnya, dipandang sebagai simbol suara alam semesta yang melambangkan harmoni. Dari Jawa, gamelan kemudian berkembang ke berbagai daerah, melahirkan variasi gaya seperti Jawa, Sunda, dan Bali. Kini, gamelan telah melintasi batas keraton dan daerah, menjadi identitas budaya Indonesia yang diakui hingga kancah internasional.
Satrio. Ya, kalau boleh tahu apa aktivitas atau pekerjaan Bapak yang biasanya Bapak lakukan? Ya tani, Mbak, tani biasa. Ya cari rumput, negal itu. Sejak tahun berapa Bapak, kalau Bapak tahu mungkin gamelan itu mulai berkembang di Janglot ini? Sejak tahun 80, tapi orangnya dulu sudah nggak ada, sudah meninggal. Ini beli gamelan itu untuk generasi muda sekarang. Baru aja 2024 yang belinya. Kalau misalnya boleh tahu Pak, jenis-jenis gamelan apa aja yang biasanya digunakan di sini? Kan ada gamelan Bali yang saya tahu, gamelan Jawa gitu. Nah itu ya gamelan Jawa. Namanya apa? Ya jenisnya kan termasuk gamelan Jawa ini. Jawa, berarti. gamelan Jawa ini. Gamelan Jawa. Kalau misalnya nama-nama alat musiknya itu Pak, kan banyak tuh, Ya, ada satu perangkat. bisa. Nama-namanya itu beda-beda berarti. Beda-beda. Mungkin boleh dikasih tahu Pak? Ya, yang satu gendang. Gendang itu ada 3. Gendang batangan, gendang jidor, gendang ketipung. 3. Sundrem, gender, bunang ageng niku ke penerus, bunang penerus. Oke, saron, peking, kali demung, kempul, gong suan, niku selendam, siter. Banyak ya Pak ya. Nggih, Berarti banyak. totalnya kalau misalnya untuk satu bermain biar bisa lengkap gitu tuh Enggak. berapa Pak? Berapa Itu ya alat sekitar 15-16 15 kurang ya. Oh. Bagaimana cara masyarakat menjaga dan melestarikan gamelan agar tidak hilang oleh zaman menurut Bapak? Ya ini diadakan kelompok. Itu kan nanti diskusi, jangan sampai ini punah, hilang itu. Mari sampai anak-anaknya itu dilatih terjun ke seni itu. Dan jangan sampai punah. Berturut-turutnya Mbak. Kemarin itu kan saya sama Mas Alam tuh sempat kesana Pak, lihat Ya, latihan pas ya. malam itu yang ibu-ibu. Ya, Itu berarti ada anak mudanya juga gitu Pak. Kemarin Ya, ada. mayoritas kan yang kami lihat itu kan ibu-ibu. ibu-ibu. Heeh. Ada yang muda. Berarti tetap ini Pak ya, antusiasnya Antusias tinggi ya, ya Pak ya. mantap. Oke, dulu ini sejarah. Cok kapan iso, kowe di kaulan kepiye? Kurang ngemis, niki mboten sejarah. Barang betok kendang ke dusun sana, dusun Turi namanya. Cari uang. Ya berapa yang ngasih saya terima. Tapi saya sama nendang itu. Kan semua yang sekolah di sana harusnya gitu. Mungkin yang terakhir Pak, harapan Bapak untuk Dusun Janglot ke depan itu seperti apa, khususnya terkait budaya gamelan dan kehidupan warganya? Ya harapan saya masyarakat Dusun Janglot itu akur jadi satu, bersatu. Kehidupan bisa meningkat, seni bisa berlanjut sampai besok gitu. Yang penting masyarakat itu bersatu, biar apa yang dituju masyarakat Janglot bisa tercapai. Nah, sekolah ini, bayinya ini. Nek bariki baliknya iki. Loh, es kopi tadi Pak. Lagi ngikut kae. Geber.